kita balikin ke hubungan. Kalau kayak gitu kita balikin ke hubungan. Suka sama nyaman itu beda. Nyaman tuh suka itu bisa kategorinya nafsu juga. Gue jawabnya apa kalau misalkan kayak tadi? Kalau misalkan tanpa karena, tanpa ini. Ya, karena gue cinta sama dia. Gitu, simpel itu ya? Ya udah simpel. Gue cinta sama lu pun cinta sama gue. Maka gue ini fokusnya adalah membahagiakan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Khairul Imam di podcast obrolan hangat. Dikarenakan kemarin gue potong episodenya, maka di episode kali ini gue bakal melanjutkan obrolan dari episode yang sebelumnya. Alasannya sederhana, karena kemarin itu panjang lah, bisa sejam. Mungkin kalau itu gue jadiin satu episode, kalian bakal bosen kali ngedengerinnya. Jadi gue bagi dalam 2 part. Langsung saja kita dengarkan potongan dari sebelumnya. Tapi kalau itu membuat dia marah, kita kasih penjelasan. Aku melakukan hal ini hanya untuk kamu tidur, biar kamu tuh tetap terjaga kesehatannya, biar kamu tuh tetap bisa belajar, punya kualitas hidup yang lebih baik. Jangan sampai karena kita hubungan kualitas hidup kamu jadi menurun, kamu jadi sakit, kamu jadi kurang update, jadi kurang pengetahuannya karena kamu kurang waktu untuk belajar, sibuk chattingan sama aku. Kamu nggak bisa silaturahmi sama keluarga kamu karena sibuk mikirin jalan sama aku yang nggak jadi ini. Gitu. Planning kita pengen jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke sini. Rencana kita hubungan. Kamu sibuk sama itu. Tapi kamu nggak pernah sibuk bagaimana sebelum kamu kenal aku, kamu punya hubungan dengan saudara kamu. Jangan sampai karena kamu hubungan sama aku, hubungan kamu dengan keluarga kamu itu rusak. Maka aku tetap kasih kesempatan untuk kamu itu. Aduh Gus, tapi bukannya cinta itu betul pengorbanan? Kalau dia merasa berkorban sudah bukan cinta lagi. Sudah bukan cinta lagi. Ya, makanya gue bilang kemarin ikhlas itu nggak ada. Ketika lo merasa ikhlas itu ya udah, lu udah nggak ikhlas. Gitu. Ikhlas itu sulit. Kalau lu ngomong nggak ikhlas aja, bisa dikatakan lu nggak ikhlas. Gitu. Iya. Tapi ketika lu ngomong ikhlas aja, itu bisa dikatakan juga nggak ikhlas. Juga nggak ikhlas. Maka udahlah, nggak usah merasa ikhlas. Yang menilai ikhlas itu ya Tuhan aja. Kita nggak bisa menilai dia ikhlas atau tidak. Ikhlas itu ketika sekarang gini, lu sedekah sama gua. Terus ketika lu bilang, lu ikhlas gak? Ikhlas. Nah, ketika orang bilang, oh lu nggak ikhlas Mang, lu sakit hati. Wah ikhlas. Nah, berarti kan lu gak terima kalau lu disebut kagak ikhlas sodakonya. Berarti lu gak ikhlas namanya. Walaupun lu ikhlas. Ya kan realistisnya gitu. Oh, lu ngasih gue ikhlas gak nih? Ikhlas gue. Oh ya udah kalau ikhlas. Kan begitu dong. Iya. Dalam kalau misalkan kita berbicara realistis ya. Realitanya kan gitu. Cuma realita itu kan dibalik realita. Realita dibalik realita. Ya kadang ini kan pikirannya udah kebolak-balik coy. Sudah kebolak-balik. Sholat itu nanti kalau sudah ketemu jati diri. Kalau belum berarti nggak sholat. Lah, mau sholat itu mau rajin sholat kalau sudah mengetahui siapa Tuhan. Sudah mencari Tuhan baru sholat. Itu kebalik coy. Itu kebalik ya. Itu udah kebalik banget. Justru yang namanya sholat itu nggak ada urusannya sama jati diri lo. Buktinya lu punya jati diri adalah sholat. Gitu loh. Minimal gua angkat contoh sholat doang. Ya nggak mesti sholat, apapun itu. Lu puasa juga begitu. Intinya jangan pernah meremehkan hal yang kecil yang lu anggap mungkin aja itu terbalik. 1 menit atau 5 menit bisa merubah hidup lu lebih baik atau lebih buruk. Begitupun soal cinta. Hati-hati dalam soal cinta. Kenapa? Karena cinta nggak punya definisi di akal. Ketika lu paksa akal lu masuk di kehidupan cinta, hukumnya salah semua. Hukumnya salah. Ketika cinta udah lu persepsikan dengan akal lu, udah hukum cinta salah semua. Berarti dari perspektif cinta itu adalah bla 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 bla, cinta itu adalah bla 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 bla, cinta itu adalah bla bla bla, itu salah semua. Ya, kalau kita perspektifkan pakai akal. Nah, karena kalau kita lihat cinta dengan kalau akal itu kan nanti timbulnya hukum. Benar dong? Benar. Kalau kayak begini benar salah itu aja. Ketika lo asal berpikir ya,
Kalau cinta kayak begini itu salah. Kalau cinta kayak begini itu benar. Nah, ketika masalah cinta udah definisi cinta lu patenin, lu pasti ketemu titik salahnya di sana. Maka jangan macam-macam sama soal cinta. Jangan sekali-kali mengkaitkan cinta dengan akal dalam artian makna definisinya. Seharusnya lu udah berlaku seperti pecinta. Nah, filsafat cinta itu digunakan untuk bagaimana caranya seorang pecinta itu mengekspresikan, membuktikan cintanya. Itu filsafat cinta. Jadi bukan arti cintanya. Kalau arti cintanya puyeng kepala. Tapi Gus, kalau kita berbicara masalah tadi benar dengan salah gitu kan, bahwa kan benar dan salah ini adalah realita apa bahasanya itu kan relatif. Ya kan, kadang yang kita anggap bahwa kita mencintai dia itu salah, tapi bisa jadi dong dalam perspektif orang kita itu benar. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita anggap bahwa cinta kita itu benar, ya kan, bisa jadi dong menurut perspektif orang salah, karena benar dan salah ini ada relatif kan. Iya betul. Maka dari itu kan gue bilang, ketika lu mengatakan definisi cinta yang lu buat dengan akal lu itu benar dan lu yakinin, jangan heran ketika ada yang menyalahkan. Sebab yang lu anggap itu benar karena itu menguntungkan buat diri lu biasanya. Gitu, dan itu enak buat diri lu gitu loh. Nah sekarang kayak gini, lu cinta sama cewek kayak gitu, lu cinta sama cewek. Kalau nggak gini dah, gua nih nggak doyan udang. Nggak doyan udang dari kecil. Sayur-sayuran gua nggak doyan. Menurut lu enak, menurut gua kagak. Iya. Yang lu nggak doyan apa? Buah apa? Buah kesemek. Buah kesemek. Itu kayaknya yang lu nggak doyan nggak ada ya kayaknya. Contoh gini ya, mengkudu gua juga nggak doyan. Apalagi, lalu kita pikir dulu. Buah itu doang sih. Durian doyan nggak? Durian ya. Makanan. Lu doyan steak nggak? Steak. Si PS. Steak daging. Nggak tahu, belum pernah nyoba. Aduh susah banget ya. Ketoprak lah ya. Doyan ya. Ya makanan mentah gua nggak doyan, kayak sushi contohnya. Sushi dah gua doyan. Iya. Sushi gua doyan. Itu menurut gua enak. Karena enak buat gua. Itu. Karena menurut lu nggak enak. Karena mentah. Nah, bisa jadi nanti makan sushi itu salah karena mentah. Itu cuma bukan karena sushi itu makanan mentahnya sebenarnya lu ngomong kayak begitu, karena lu nya nggak doyan. Iya. Kan gitu bisa dikatakan jadi seperti itu. Ya, tapi karena analogi yang masuk yang membuat gua supaya meyakinkan bahwa gua tuh apaan sih sushi gitu. Nah, makanya ketika lu punya satu argumen bahwa ini salah atau bahwa ini benar, jangan terlepas bahwa disitulah yang paling benar, bahwa disitulah yang paling mutlak. Gitu. Dalam urusan ini ya, beda sama urusan Tuhan. Beda. Ini kita nggak ngebahas masalah Tuhan. Makanya yang gue sering banget, ketika diskusi kayak begini gue selalu bilang, yang gue omongin ini semuanya sampah. Apa yang lu dengar dari gue itu semuanya sebenarnya sampah. Bisa lu buang, bisa lu daur ulang. Yang jelas jangan lu telan mentah-mentah karena mungkin ada ketidakcocokan. Gitu. Mungkin cocok ketika lu tempatkan di hidup lu di sisi yang ini. Jangan langsung sama persis karena mungkin beda. Contoh. Nabi itu kalau dicudahin, pernah kan diludahin Nabi? Pernah. Diem aja. Akhlaknya luar biasa. Nabi itu ngajarin nggak akhlak? Tuhan lebih tepatnya mempraktekkan akhlak. Tapi kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang akhlaknya paling sempurna. Benar dong? Benar. Manusia yang paling akhlak sempurna. Maka sampai ada satu pernyataan bahwa Nabi tidak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, atau innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak.
Nabi diutus itu cuma semata-mata untuk akhlak doang. Cuma kan untuk menyempurnakan akhlak doang. Nah, berarti persepsi kita tentang Nabi Muhammad adalah akhlak. Tapi bukan berarti ketika kita diludahin orang kita diem. Bukan berarti kita melawan. Kenapa Nabi pada saat itu Nabi diem? Kan ada sebab. Mungkin dia nggak tahu kalau itu Nabi. Atau mungkin dia kesinggung sama pernyataan Nabi karena pada saat itu belum percaya sama Nabi. Atau banyaklah versi. Motifnya dia meludahi Nabi itu kita nggak tahu. Gitu kan? Tapi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba ngeludahin kita karena menghina orang tua kita, kita jangan pakai akhlak. Jangan pakai akhlak, bukan jangan pakai akhlak, ya kita lawan gitu Iya, loh. Kita lawan karena urusannya dengan orang tua. Ngeludahin kita karena dia benci sama orang tua kita. Itu bisa kita lawan. Dan jangan, gue bilang jangan mentah-mentah. Walaupun Nabi mengajarkan akhlak, ya akhlak itu harus didahulukan, tapi tidak juga membuat ilmu itu menjadikan diri kita tidak adil dan jujur. Nah itu yang sering terjadi sekarang ini. Makanya banyak yang gue bilang gini, banyak orang yang tiba-tiba bijak. Kenapa? Karena dia biasanya terpojokkan. Ketika dia sudah terpojokkan, maka dia pura-pura bijak. Alasannya kenapa? Pembelaan ya. Bukan pembelaan, itu membela diri, tapi dengan kebijaksanaan. Seolah-olah dia bijak, padahal ketika ditelusurin lagi, ditanya nih misalkan ditanya, kok Anda bisa bijak seperti itu? Ya biar nggak terjadi pertikaian. Padahal memang salah, seharusnya dia itu gitu loh. Jadi jangan bahasanya ngeles gitu ya, ngeles. Jadi kebijakan itu sekarang jangan terlalu dianggap sebagai benar-benar utuhnya kebijakan. Makanya gue bilang harus juga diputar 180 derajat cara berpikirnya sekarang itu. Bagaimanapun juga perang bukan soal bedil-bedilan, bukan soal tembak-tembakan. Sekarang ini perang itu antara pemikiran sekarang bagaimana. Oke Gus, ini kan kita udah ngalor ngidul nih ya. Kalau gitu ya udah cinta kemana-mana nih. Kita balikin lagi nih ke cinta nih Gus. Nah, tapi gini Gus, banyak nih pemuda yang saking dia ini cintanya sampai dia ini merelakan sesuatu yang menurut orang lain itu bego, tapi menurut dia biasa aja. Banyak kan, sampai ada istilah cinta itu buta akan segalanya. Gimana tuh perspektif? Relatif. Dalam arti relatif. Apa dulu dia merelakan? Contoh yang lu ambil apa? Contoh waktu. Contoh misalkan waktunya gimana? Kayak tadi teleponan. 5 jam 6 jam yang seharusnya dia udah selesai misalkan ngerjain apa, lalu tertunda karena teleponan ini. Berarti itu dia kan cinta. Merelakan waktunya. Bukan cinta namanya. Kan gitu. Dia dirugikan nggak? Gitu. Dalam kehidupannya kita juga mesti bijaksana. Selain kita bijaksana, kita bijak sini gitu loh. Sana gitu. Sini gitu ya. Iya, sebelum kita bijaksana, kita bijak sini dulu gitu. Dalam artian gini. Kalau memang teleponannya 6 jam. Teleponan 6 jam budek congean itu ya. Dari jam berapa? Dan masih punya waktu nggak untuk mengerjakan tugas? Gitu. Nah, kita juga kasih pemahaman ke ceweknya. Kita mau bahas teleponan lama-lama mau ngomongin apa? Gitu. Kalau cuma kangen-kangenan doang teleponan, satu memang nggak ada fungsinya, nggak ada manfaatnya. Oke. Kalau misalkan mau sambil lihat-lihatan, yang penting aku lihat kamu, ya udah HP-nya taruh, lu sambil ngerjain tugas. Tapi kan Gus, orang kan indah aja, enak aja kalau misalkan dia berhubungan ataupun teleponan dengan orang yang dia suka gitu, dengan orang yang dia cinta, itu ngerasa ya walaupun gua ini bego tapi nikmat gitu guys. Gitu kan realisasinya. Bukan realistis, bahkan bukan realistis lagi. Misalkan nih, kayak misalkan contoh gue punya cewek, gue teleponan 5 jam 6 jam, ya menurut orang ini bego ya, tapi gue nyaman gitu, gue bahasanya enak gitu, nikmatnya dapet, feelnya tuh dapet. Ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Tapi ketika itu meruntuhkan atau ada yang hilang dari diri lu, yaitu jangan dilakukan.
Sebab jangan tertipu, sekali lagi jangan tertipu. Perasaan ini nggak kenal benar, nggak kenal salah. Gitu ya. Makanya gue bilang, apapun yang lu masukin ke hati itu harus lu olah dulu di akal lu. Kalau lu nggak ngolah itu salah ya. Karena kemungkinan salah besar, maksudnya gitu. Karena gini, hati itu nggak bisa menyaring apa yang lu hasilin dari kepala lu, nggak bisa lu saring lagi. Sulit untuk hati itu. Ini kan antara akal dan hati kan bertolak belakang. Maka bukan bertolak belakang, justru hati itu diisi sama hasil pikiran lu. Nah gini loh, contohin lagi. Ya, contoh. Sabar itu bagus enggak? Ada Ya, bagusnya, ayat ada innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya apa? Allah bersama Allah orang bersama sabar. Nah bukan berarti lu harus sabar terus kan gitu. Kalau intinya lu sabar terus lu masukin ke hati pemahaman sabar itu, ya lu sabar terus. Kalau lu dihina lu diem, lu orang tua lu dihina lu diem, nah itu salah. Begitupun soal cinta. Tuh. Apa ya, cinta tuh jangan mentang-mentang cinta itu nggak punya definisi, lu jadi kagak mikir. Gitu. Jadi jangan jadi kagak mikir gitu. Seharusnya lu tetap berpikir bagaimana perilaku atau tingkah laku atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang pecinta. Gitu. Berarti apa yang salah itu bukan cintanya ya? Bukan cintanya, tapi pelakunya. Nah, sedikit gua tambahin, kemarin gua lihat ada video dari Julia Chaniago. Ini gua selipin sedikit. Gimana isinya? Dia menghina-hina pesantren. Wow. Dia bilang dia mualaf. Dia murtad. Dia murtad. Itu gue liat di Instagramnya Fuad Bah. Fuad BAKH. Itu ada ibu-ibu Julia Chaniago. Dia bilang jangan masuk pesantren. Karena 80% yang masuk pesantren itu sukanya ngebunuh orang. Nah ini yang gue bilang tadi. Ketika ada orang yang rusak atau yang justru malah hancur hidupnya karena cinta, bukan cintanya yang salah, bukan cintanya, pemahaman dia bagaimana dia menjadi seorang pecinta yang salah, gitu loh. Begitupun pesantren. Jangan semua dipukul rata bahwa pesantren itu menghasilkan orang-orang yang suka membunuh orang. Sampai sekarang, orang yang membunuh dan tidak membunuh banyakkan mana? Luar pesantren. Bukan itu maksud gua. Pembunuh sama yang dibunuh banyakkan mana? Dibunuh. Banyakkan? Dibunuh. Banyakkan yang dibunuh. Berarti pembunuhnya sedikit. Ya kan bisa jadi satu pembunuh membunuh 5 orang. Sekarang pelaku yang tidak membunuh itu banyakkan mana sama pembunuh? Tidak pembunuh. Banyakkan tidak pembunuh. Nah, jangan sampai agama rusak karena umatnya. Gitu. Umat rusak yaitu hidup masing-masing, perilaku masing-masing. Cinta pun begitu. Ketika ada seorang pecinta ternyata dia usahanya bangkrut, terus hidupnya malah hancur, bukan cintanya yang salah. Jangan sampai bilang jangan mau dibegoin cinta, jangan mau dibegoin perasaan. Itu orang yang frustasi. Tapi cinta itu kan kalau kita analogikan itu berbanding lurus dengan kebodohan. Benar nggak? Ya. Jadi misalkan orang udah cinta, maka dia udah bodoh untuk melakukan apapun demi cinta. Ada dong keterkaitan antara cinta dengan bodoh itu. Bodoh itu apa? Melakukan yang sebenarnya tidak dilakukan. Yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi kan seorang pecinta harus seperti itu. Berarti bodoh kan? Bodoh sih. Kata lu bodoh itu
Bodoh itu melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, Iya. ketika seorang pecinta itu merelakan dirinya bahkan nyawanya, dan memang itu seharusnya yang dilakukan oleh para pecinta, Berarti bodoh dong. berarti bodoh pak? Bodoh dong. Ya enggak, kan dia melakukan yang sesuai. Contoh lagi, ini kan bodohnya kalau gue buang, Iya. kan gitu. Kalau gue makan Nggak bodoh. nggak bodoh. Heeh. Ya, orang cinta itu namanya cinta sudah tidak memperdulikan dirinya. Berarti bodoh kan? Hmm? Bodoh nggak? Bodoh. Heeh. Tapi di satu sisi lain, seorang pecinta memang harus Bersikap bodoh. bukan Oh. mengorbankan atau memperdulikan yang dicintainya. Karena itu cinta. Makanya gue bilang tadi, bahagiain diri lu dulu, baru. Jadi kalau ada orang cinta dirinya belum bahagia, ya bukan cinta namanya. Ya. Nanti dia di hubungannya sibuk membahagiakan dirinya. Kok kamu begini mulu sih? Kok kamu kan ada yang kadang gini. Ah, kamu mah kalau nggak aku telepon nggak akan telepon kali. Iya. Kamu kalau nggak aku chat nggak bakal ngechat gitu. Kalau kamu nggak ngabarin aku, kalau aku nggak ngabarin kamu nggak bakal ngabarin aku. Sekarang gue tanya, lu cinta nggak sama gue? Kalau lu cinta apa nggak sama gue? Ya lu duluan. Oh, berarti apa kamu nggak sayang dong? Enggak. Kalau aku duluan. Enggak. Gitu, gue juga bilang begitu. Enggak. Tapi kalau sama-sama cinta, ya udah iya maaf. Iya. Tapi kan dianya jadi kagak cinta. Iya. Ngerti nggak? Bener. Itu dia. Kan cinta itu kan bisa berbalik 180 derajat Oh, dalam iya. seketika dong. Dalam sekali. Iya. Makanya mau kolibal kolib itu Tuhan. Sekarang lu cinta, cuma gara-gara pulsa doang bisa putus. Bisa. Cuma gara-gara kuota doang bisa putus. Cuma gara-gara lu follow doang satu cewek atau satu cowok bisa putus. Bisa. Padahal cuma hal remeh. Gitu kan. Dan emang perkara remeh itu biasanya diremehkan. Perkara kecil itu biasanya dikecilkan. Dan itu yang salah dan tidak pernah dianggap. Dan itu justru malah membahayakan hal-hal yang besar. Hubungan itu tuh besar sebenarnya nilainya. Tapi lu tidak pernah memperdulikan hal-hal yang kecil seperti itu. Apa yang kecil-kecil itu contohnya? Bukan hanya lu udah makan apa belum. Gue yakin tuh cewek gak goblok. Terkadang begitu loh. Iya, Maksudnya begini. Lu pernah gak lu naik kereta? Gua waktu itu gue pernah kan naik kereta ke Cirebon. Itu di situ ada tulisannya dilarang Rokok. bukan. Contoh. Oh, bukan. Kan ada stop kontak, Iya. ya kan? Stop kontak itu hanya untuk cesan apa namanya elektronik. Di situ ada gambarnya HP, laptop, tab, ya kan? Tidak boleh. Di situ ada setrikaan. Gue bilang siapa yang mau bawa setrikaan ke situ gitu. Gue ngerasa loh kok bodoh banget. Makanya gue pernah mikir nggak begini. Terkadang orang-orang yang sudah mulia atau orang-orang yang sudah hebat itu larangannya makin sedikit. Iya, pernah. Kenapa? Karena memang pada dasarnya orang yang alim itu memang tidak nggak usah dilarang lagi, memang nggak bakal ngelakonin. Oh, bukannya semakin alim larangannya semakin banyak. Oh gini. Larangan itu banyak dimiliki sama orang goblok. Contoh gini, lu goblok nih, Iya. ya, lu pasti gua larang. Lu jangan begini. Tapi kalau lu pintar, nggak bakal tuh omongan itu gua lemparin ke lu. Karena gue mikirnya apa? Ya udah tahu dia nggak bakal lakonin. Tuh, sehingga apa namanya? Yang sifatnya mengekang itu nggak ada. Orang pintar itu makanya bisa hidup di mana-mana. Karena apa? Dia nggak punya keterikatan dengan apapun. Dan dia tidak pernah diawasin oleh siapapun. Dia cuma diawasin sama Allah. Itu doang. Gus Baha, enak banget ngomong kecaprak sono sini. Ya kan? Kayak nggak punya dosa ngomong. Ya? Ngomong begini. Nggak pernah nyinggung yang goblok-goblok. Tapi sekarang begini, makanya gue bilang orang makin alim, orang makin pintar, orang yang cintanya makin memang bener-bener besar, gak ada peraturan bahkan. Bisa jadi gak ada peraturan.
Kenapa? Iya. Karena udah saling percaya, dia nggak bakal ngelakuin ini. Sekarang gini, lu punya hubungan sama cewek lu selalu ngomong jangan selingkuh ya, lu seharusnya kesinggung. Gua nggak pernah pikiran kayak begitu, ya kan? Bisa marah. Cemburu tuh bagus. Terus satu apa yang lebih parah lagi namanya? Terlalu posesif malah bahaya. Kan gitu. Padahal intinya cemburu juga. Posesif itu kan cemburu yang berlebihan. Gitu dong. Itu justru malah membahayakan diri. Gitu. Nah, orang alim makin tinggi, walaupun dia makin longgar yang dilarangnya, tapi dia punya potensi lebih cepat atau lebih mudah untuk melanggar. Contoh. Walaupun dia udah tahu kan, sebelumnya dia udah tahu. Iya, contoh gini. Gua alim lu kagak. Gua ustadz lu bukan. Gua habib lu bukan. Gua anak kiai lu bukan. Gua kiai lu bukan. Oke, itu kan semua titel-titel yang bagus sama yang kagak. Gua cuma bawa ciu. Botolnya doang. Botol minuman. Homer. Gua bawa doang kagak gua minum. Itu orang bisa nilainya apa? Wah, Ustadz nggak bener nih. Nah, tapi kalau lu yang minum, karena lu biasa minum, gua tanya lagi, tuh nggak ditegur. Dia udah biasa kayak begitu. Tuh. Ya kan? Nah, tapi ada nggak orang yang ngingetin gua untuk tidak mabuk? Nggak ada. Yang diingetin malah justru lu. Gitu loh. Jadi itu harus pola-pola kehidupan itu harus lu pahamin sehingga lu nggak terjebak dalam urusan masalah hati. Ketika hati lu ada di depan, berperan penting hati lu di sana. Otak lu tuh, pikiran lu tuh mesti seimbang. Keilmuan yang lu terima dalam pikiran lu itu harus lu bisa menentukan mana yang adil, mana yang jujur. Harus bisa adil, harus bisa jujur. Gitu. Dan itu gak menutup kemungkinan bahwa di semuanya adalah paradoks, yang gue pernah bilang. Semuanya itu adalah paradoks. Apa yang lu anggap benar, apa yang lu anggap baik, hanya semata-mata karena lu nyaman di situ, lu enak di situ. Maka jangan terfokus pada hal yang mutlak yang lu anggap, karena masih ada kemungkinan dan tidak menutup kemungkinan hal yang lu anggap benar-benar mutlak masih bisa disalahkan sama orang lain. Karena masih punya titik bisa disalahkan. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa disalahkan, itu luar biasa. Contoh, kita masuk ke ranah Tuhan aja. Tinggi nih ya. Allah sebagai Tuhan, kita yakin dan itu mutlak banget kita. Mutlak banget. Semutlak-mutlaknya kita menganggap Allah sebagai Tuhan, masih ada yang menyalahkan. Segitu aja udah masih bisa disalahkan. Padahal memang benar mutlak menurut kita Allah adalah Tuhan. Nggak ada yang lain. Tapi nyatanya segitu yang tingginya aja urusan utama dalam hidup, bahwa Tuhan alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah dan Allah adalah Tuhannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Segitu aja yang sudah benar-benar kebenaran yang mutlak, kebenaran absolut kata Musbah, itu masih bisa ada yang menyalahkan. Dalam artian masih ada agama-agama lain, masih ada yang tidak mempercayainya. Segitu yang paling tingginya aja. Nah, kenapa lu cuma urusan kayak begini lu yakin banget so bener? Gitu. Cuma perkara imam doang lu ngerasa dia salah, gua bener. Dan itu bener-bener mutlak di pikiran lu, bener gue yang bener, lu salah. Lu nggak pernah berpikir bahwa apa yang gue nggak bener ini sebenarnya punya potensi juga untuk disalahkan. Nah, setiap kebiasaan gue, setiap rapat, ketika gue rapat apapun, pasti ngomong terakhir, apa yang kita putuskan malam ini, sebelum kita putuskan, tolong dicari titik salahnya di mana, dari sudut pandang mana hal ini yang kita anggap benar bisa disalahkan, sehingga kita berdaulat dengan kebenaran yang kita punya. Nah, sekarang ini banyak orang yang tidak berdaulat dengan kebenaran, sehingga ketika dipertanyakan timbulnya emosi. Kenapa puasa? Karena diperintah sama Allah. Karena wajib. Tapi kan lu sakit. Ya tapi kan Allah wajibin. Semua orang wajib ini. Iya, harus menghormati orang yang lagi susah, orang lagi puasa. Warteg di sweeping, segala macam di sweeping. McDonald kagak ditutup. McDonald ditutup, nangis semua rakyat milenial. Masyarakat milenial nangis semua. Anggapnya kenangan. Itu kan.
dia. Makanya dari cinta ya, kenapa gue cinta lari-larinya ke Tuhan? Nah jujur aja, gue bisa benar-benar merasakan atau sedikitnya gue memahami bagaimana seharusnya perilaku seorang pecinta itu ya, bagaimana Tuhan menyikapi gue yang bandel, gue yang ngelawan mulu sama Allah, tapi sikap Allah ke gue enjoy. Sikap Allah ke gua kasarnya ada. Ketika gua susah malah makin dibikin susah. Gitu. Tujuannya biar Allah makin melihat. Justru begini. Bukti benci bukan maki-maki, bukan marah-marah. Ya, bukan marah-marah, bukan. Ketika lu dibiarkan sama Allah dan lu dibuat sama Allah merasa benar di jalan yang salah, itu tandanya Allah udah gak peduli lagi sama lu. Udah bodo amatan ya? Udah bodo amat. Dan itu yang bener-bener itu lu dosa banget. Udah di atas dosa itu. Lu berbuat dosa mungkin masih ringan buat Allah. Karena Allah mungkin bisa negur. Berarti kalau analogi gitu, makro itu tingkatannya lebih tinggi dong daripada haram. Karena makro kan sesuatu yang dibenci. Atau siapa? Haram itu kan? Itu kan analogi orang doang. analogi gua. Ya, makro itu gini aja makro tuh. Sebenarnya lu itu nggak apa-apa. Cuma ada efek sampingnya loh. Ya, itu kan menurut lo. Menurut gua enggak kan gitu. Di makro kan gitu terjadinya tuh hal seperti itu. Iya. Iya dong. Sekarang bapak gua punya penyakit gula. Gua enggak. Gua minum kopi kayak begini. Menurut bokap gua jam minum kopi makro. Kenapa? Ada gulanya. Bahaya. Ntar lu kena penyakit gula. Ya menurut Abi, menurut gua enggak ada gitu. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena saya enggak punya penyakit gula kan gitu. Nah pada dasarnya semua hukum itu adalah mubah. Ketika ada yang merugikan maka menjadi makruh, yang ujung-ujungnya menjadi haram, yang menimbulkan mudarat. Nah bisa juga menjadi sunnah, bahkan bisa menjadikan wajib. Semuanya hukumnya mubah. Lu mau puasa mau kagak, puasa itu hukumnya mubah. Sholat hukumnya mubah. Semua mubah. Tapi dibalik adanya kok bisa sih diwajibin itu karena begini. Kok bisa ini dihukum sunnah karena begini. Kok ini dimakruhin karena begini. Karena begini. Terjadinya itu semua karena mubah. Lu mau zina mubah. Tapi karena ada yang dirugikan jadi haram. Nah itu dia. Maka zina hukumnya haram. Selesai. Oke. Nah cerita dulu gitu. Balik lagi. Tadi ada satu perkataan yang cukup menarik nih, Bis. Bahwa katanya kalau misalkan tujuan cinta ini adalah membahagiakan dia walaupun dia nikah sama orang lain, ya. Itu kita kalau misalkan dia bahagia, toh apa salahnya gitu kan tadi? Ya. Berarti kalau semisalkan kita membiarkan dia nikah gitu lah misalkan, maka move on itu harus enggak? Enggak. Move on itu menurut gua ya, memang subjektif. Lu tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Lu melupakan nikmat Tuhan. Gimana? Dalam arti kok bisa mendustakan nikmat Tuhan gitu? Loh. Padahal kita kan disakiti sama dia. Walaupun dianya bahagia. Bahkan menurut gua bisa munafik. Waduh. Ketika lu jadian sama dia, masih sama dia, lu seneng nggak? Seneng. Merasa nikmat nggak? Nikmat. Dari Tuhan nggak? Dari Tuhan. Ya udah, kenapa lu ingkarin? Jangan move on itu sama orangnya, bukan sama cintanya. Bukan. Sekarang ini lucunya gini, move on jadi benci. Iya. Jadi nggak peduli. Salah. Bukan. Makanya putus tuh ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kata Sujiwo Tejo, Tuhan tuh maha asyik. Iya. Terkadang dia mematahkan hatimu agar tidak jatuh pada hati yang salah. Dalam artian sengaja Allah bikin kita sengaja gua putus sama lu. Gua bikin putus lu dekat Allah. Sebab lu cinta banget sama dia tapi dianya kagak. Gua kasihan sama lu. Udah.
nanti gue temuin lagi. Tanpa berasa tiba-tiba cinta lagi sama ibunya. Aduh, abang apa jago banget kayaknya pengalaman ya. Makanya gue gak pernah move on. Dua kesempatan untuk move on tuh dua. Tinggal mati itu masih gampang. Tinggal bang. Nah, sakit ditinggal putus. Aduh, Nah, pernah. dua-duanya udah. Lengkap ya, komplit. Paket komplit. Tinggal meninggal itu lebih sedih daripada ditinggal nikah. Gitu. Karena saksinya ada Shibli. Manusia mana ya? Nah, mantan itu datang, bapaknya sakit, dirawat di Tarakan. Itu tengah malam dan hujan-hujanan. Gue minta anterin dia, samperin ke sana. Padahal udah punya anak. Lagi hamil. Ya ketika itu, yang ada di pikiran gue, ya gue tetap cinta sama dia walaupun dia udah sama orang lain. Gitu. Dan gak bisa cinta berubah jadi benci. Bagaimana caranya? Jadi kita benci orangnya. Perlu gak kita benci orang? Ya nggak boleh malah. Nggak boleh ya. Nggak boleh kita benci orang. Karena bukan kita yang ngatur hidup dia. Gitu. Kita juga nggak bisa. Maka ketika lu sakit hati, ini terakhir dari gua. Ketika lu sakit hati atau lu kecewa, lebih baik lu berpikir bahwa lu lah yang salah. Diri sendirilah yang salah. Kenapa? Karena diri lu itu mengharapkan dibahagiakan orang lain. Kenapa lu nggak bisa membahagiakan diri lu sendiri? Justru malah lu membahagiakan orang lain itu bertindak atau berlaku kepada lu sesuai dengan keinginan lu. Dalam artian begini, gampangnya lu aja kagak bisa ngewujudin apa yang lu pengen. Ya. Terus kenapa lu maksa orang lain untuk bersikap seperti apa yang lu mau? Iya. Ketika dia jahat sama kita, ya memang seharusnya dia jahat sama kita. Ketika kita menganggap dia baik, terus lalu dia jahat, salah kita juga kenapa kita menganggap dia terlalu baik. Apakah itu nggak jadi bumerang buat kita? Kalau misalkan kita terus berpikir seperti itu. Makanya gue bilang gini, ngeliat orang itu bisa jelek, bisa baik. Jangan menilai dia tuh baik seutuhnya. Gue punya guru, gue punya kiai. Yang pertama gue cari tahu ketika gue mulai tamyiz adalah bagaimana caranya gue bisa menemukan titik salahnya kiai gue, bukan dosa. Kiai gue pernah salah berbuat seperti ini, oke, gue ketemu salahnya. Jadi apa? Gue tidak musyrik kepada Allah. Dalam artian gue nemuin salahnya kiai gue. Gue gugur untuk menuhankan Tuhan gue dalam tanda kutip tidak menilai atau tidak berani untuk menilai salah atau ya menilai salah lah gitu loh. Menilai salah itu kan normal gitu, karena bagaimanapun juga kiai gue salah, dan tapi bukan untuk disebarluaskan. Iya benar. Nah gitu ya. Nah sekarang ini banyak juga yang belajar sama satu guru justru kayak Tuhan banget, bahkan nggak siap seorang murid untuk menerima apa atau menerima. Beda lagi urusan cinta. Beda lagi urusan cinta. Makanya gue bilang tadi, kenapa cinta itu jangan dilihat dari kacamata fikih atau kacamata hukum, karena bisa semuanya salah. Ya bagaimana Gus Muafik yang kemarin dibilang yang dihina-hina, itu karena Gus Muafik menceritakan ala kadarnya bahwa manusia Nabi Muhammad ini sungguh luar biasa skenario Tuhan menciptakannya, mendohirkannya. Gitu. Cahaya di mata orang-orang yang sudah beriman sama Allah. Tapi di kalangan Yahudi ya tidak muncul cahaya. Kalau muncul cahaya sampai ke langit begitu mungkin bisa dibunuh kan gitu. Karena pada saat itu bersamaan dengan Raja Namrud, Raja Abraha menyerang Ka'bah. Kalau ketahuan Nabi Muhammad itu pasukan Abraha masih ada di situ kan bisa ada hancurkan lagi. Bisa dibunuh langsung nanti. Jadi skenario tua, tapi ketika dibilang kayak begini, Nabi Muhammad dibilang ummi, ibu-ibuan.
Ada orang yang bilang juga nggak bisa baca. Kalau memang Nabi Muhammad nggak bisa baca, apa itu bentuk dari kekurangan Nabi? Enggak. Bukan kekurangan Nabi. Justru itu malah kan tidak bisa baca, Gus. apakah Bentuk cacat kan tidak bisa baca itu. loh Tuhan itu gue bilang tadi sayangnya itu kasihnya itu mata, sayangnya melihat. Oh, Bukan baca. Orang mau baca mau begitu, baca itu ketika lu masuk ada pikiran gini loh. Lu ngelihat satu burung ini di bawah nih terbang, sayapnya begitu kan. Nah ketika dia nemplok, dia diem sayapnya, itu lu ngebaca namanya. Yang Nabi nggak bisa itu baca tulisan, dan itu kan manfaat. Iya, ada sisi manfaat. Ada manfaatnya, maka itu tidak bisa dijadikan sebuah kekurangan. Nah, yang Gus Bahar bilang orang goblok itu sebenarnya pintar karena menghindari barang susah, yaitu untuk menjadi pintar itu kan susah, harus banyak belajar. Dan dia menghindari banyak belajar yang susah itu, dia menghindari barang susah, namanya pintar. Berarti orang goblok itu pintar, dan orang pintar itu udah tahu susah jadi orang pintar, dia masih maksa aja berarti dia pintar, berarti dia goblok. Nah, berarti tidak punya celah untuk saling menyalahkan. Mana yang lebih baik antara yang pintar dengan yang bodoh? Orang pintar akan berguna ilmunya, tidak akan bisa manfaat untuk orang lain kalau tidak ada yang bodoh. Gitu. Kalau bodoh semua hancur, gitu kan? Orang bodoh tidak akan bisa merasakan lebih baik. Kawan itu makan aja goblok, ngapain juga dia ngerasa lebih baik daripada yang pintar kan gitu. Makanya itu dia. Itu aja. Terima kasih. Wah, enggak. Ini udah hampir mau 2 jam ya. 1 jam ini. Hampir mau 2 Oh iya jam. benar sih. Ya hampir. Benar salah gua. Iya. Iya, yaudah. Mungkin kita cukup aja kali Gus ya. Udah. Udah. Banyak. Udah mungkin pembahasan filosofi cinta ini emang terlalu tinggi ya, terlalu rumit. Tapi apa salahnya dong kita mengutip. Apa salahnya dong kita mempelajari tentang filosofi cinta itu? Oh nggak salah. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.